Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman media sosial, semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nurjana kembali menyapa sahabat-sahabat semua. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang sepenggal nasihat, yakni yang berhubungan tentang maraknya perjudian online di masa sekarang ini. Dari praktik perjudian ini atau judul ini yang biasa disebut saat ini karena melakukan perjudian dengan cara online, jadi disebut dengan judal. Islam melarang perjudian karena dampak yang negatif yang ada di dalamnya. Adapun dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik perjudian ini diantaranya, yang pertama, membuat seseorang lalai dari mengingat Allah dan lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Judi menyebabkan seseorang terperangkap dalam kesenangan sesaat. Namun, praktek perjudian ini menyebabkan seseorang lalai dari mengingat Allah dan melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Hasil dari perjudian yang selalu ada yang kalah dan ada yang menang dapat menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan juga kebencian, bahkan merusak ikatan kekeluargaan dan persahabatan. Yang ketiga adalah merusak harta dan ekonomi. Judi merupakan cara mendapatkan harta dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar. Dapat merusak yang sering kali membawa pelakunya daripada kemiskinan dan kehancuran finansial. Yang keempat adalah menyebabkan kecanduan dan penyakit masyarakat. Kenapa? Karena kecanduan seseorang melakukan judi online ini adalah penyakit sosial yang terdampak atau yang berdampak luas, mulai dari masalah rumah tangga, kriminalitas, bahkan menyebabkan seseorang menjadi stres atau menjadi depresi. Maka dari itu, seseorang atau saudara-saudara yang telah kecanduan dalam praktek judi online ini, mari menarik diri dan menanamkan dalam hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meninggalkannya dan bertaubat. Mari mencari rezeki dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 menegaskan tentang dilarangnya praktek perjudian. Adapun bunyi ayatnya yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau al-maisir, berkorban untuk berhala, mengundi nafsu dengan panah adalah termasuk daripada perbuatan keji dan termasuk daripada perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang untuk berjudi atau yang disebut dengan al-maisir, karena perjudian itu adalah perbuatan yang dilarang dan termasuk dari perbuatan syaitan. Dalam tafsir Wajiz menjelaskan, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk kaum mukmin untuk menjauhi segala perbuatan syaitan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, untuk sungguh-sungguh menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti minum minuman yang memabukkan, berjudi atau al-maisir dalam segala bentuk apapun, berkorban untuk berhala termasuk sesajen atau sedekah laut, dan berbagai persembahan untuk makhluk halus, mengundi nasib dengan panah atau dengan cara sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat, nurani, serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan hubungan sosial. Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan pada ayat ke-91 tentang berhenti untuk melakukan atau berhenti untuk mengikuti ajakan-ajakan syaitan seperti meminum minuman khamar dan juga praktik perjudian. Adapun bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddunakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang artinya, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran kamu meminum minuman khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah, yakni sembahyang. Maka berhentilah kamu dan dari pekerjaan tersebut. Penjelasan ayat ini, Allah menegaskan bahwa setan bertujuan atau bermaksud untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia dengan membujuk mereka untuk meminum minuman khamar dan melakukan perjudian. Setan memiliki niat yang sangat cerdik untuk menimbulkan permusuhan melalui dari minum minuman keras dan praktik perjudian. Minum minuman keras dan perjudian ini menimbulkan kebencian dan permusuhan baik dari anak, istri, tetangga maupun saudara. Di samping itu, meminum minuman keras dan berjudi ini menghalang-halangi kita untuk mengingat Allah dan lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita untuk mulai berpikir jernih dan sadar bahwa musuh yang sangat nyata adalah syaitan yang selalu menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, lalai dari mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan hal yang sama terkait tentang praktik perjudian. Adapun bunyi hadisnya, wa man halafa faqala fi halifi wal latta wal uzza faqul la ilaha illallah wa man qala li sahibih ta'ala aqamirka falyatasaddaq. Artinya, barang siapa bersumpah lalu berkata dalam sumpahnya demi Latta dan Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah, dan barang siapa mengajak kepada temannya mari kita melakukan atau bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah. Dari hadis ini kita telah paham bahwa judi ini telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya, karena di dalamnya tidak ada keberkahan dan lebih dekat daripada permusuhan dan kebencian. Mengambil harta orang lain secara tidak benar atau batil.
Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, Allah menegaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, dengan suka dan saling meridhoi. Termasuk daripada perjudian online ini merupakan perbuatan atau mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam judi online, uang yang didapatkan oleh pemenang adalah uang orang yang kalah. Jadi, marilah kita mencari harta dengan jalan yang halal, yakni dengan jalan perniagaan. Karena dengan jalan perniagaan ada keberkahan dan kita mendapatkan harta dengan jalan yang halal, dengan cara yang halal. Jadi saudara-saudaraku yang budiman, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencoba untuk meninggalkan dan berhenti untuk melakukan praktik perjudian ini, baik perjudian offline maupun online, atau yang disebut dengan judal. Karena dalam mencari uang atau rizki melalui praktik judal ini tidak ada keberkahan di dalamnya, bahkan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dan Rasulnya sangat melarang praktik-praktik perjudian ini. Dan marilah kita mencoba mencari rizki dengan cara yang halal melalui perniagaan. Karena dalam perniagaan yang baik dan saling meridhoi mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, demikian pemaparan singkat di pagi hari ini tentang praktik atau larangan daripada praktik perjudian ataupun judi online. Semoga kita selalu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.